Pernahkah kamu merasa seperti hidup sendiri dalam pernikahanmu? Sahabatku, jika kamu pernah merasakannya atau sedang menjalaninya sekarang, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bukan karena konten ini sempurna, tapi karena kamu layak ditemani oleh suara yang memahami. Menikah tidak selalu tentang dua insan yang saling memeluk. Kadang, itu tentang satu orang yang bertahan, sambil diam-diam menangis dalam sujud. Banyak istri di luar sana yang setiap hari memasak, merawat anak, menjaga rumah, namun hatinya sepi, kosong. Karena suaminya hadir, tapi tidak benar-benar hadir. Sikap cuek dalam rumah tangga bukan hanya tentang diam, tapi tentang perasaan istri yang merasa tidak dianggap. Ia ingin didengar, bukan karena cerewet, tapi karena ia sedang lelah menanggung semuanya sendiri. Namun, yang lebih berat lagi adalah saat kita sebagai istri harus menutupi luka itu di depan orang tua. Kita menenangkan ibu agar tak khawatir, tersenyum agar ayah tak curiga, padahal hati sedang nyaris runtuh. Kenapa kita bisa setegar itu? Karena kita tahu, satu kalimat keluhan saja bisa membuat orang tua sakit hati. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Sahabatku, apa yang kamu lakukan hari ini bukan kelemahan. Itu kekuatan yang luar biasa. Kamu menjaga dua sisi. Pernikahanmu tetap utuh, dan orang tuamu tetap tenang. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana agar suami yang cuek itu tidak menyakiti perasaan orang tuamu? Tidak mudah, tapi ada caranya. Pertama, jangan menuntut di depan orang tua. Kadang kita curhat ke orang tua karena sudah tidak kuat. Tapi jika yang keluar adalah amarah dan keluhan, maka luka itu akan berpindah dari hatimu ke hati ibumu. Lebih baik ceritakan secara umum bahwa kamu dan suamimu sedang belajar beradaptasi. Itu menjaga wibawa suami tanpa menyembunyikan kenyataan bahwa kamu sedang butuh dukungan. Kedua, ajak suami dengan pendekatan doa, bukan debat. Suami yang cuek tidak selalu jahat. Bisa jadi dia tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan perhatian, atau memang dibesarkan di lingkungan yang kaku secara emosional. Bicaralah dengan lembut. Jangan paksa dia jadi seperti suami tetangga, tapi bantu dia pelan-pelan belajar menjadi teman hidup yang lebih peduli. Ketiga, libatkan orang tua secara bijak. Kadang kita terlalu khawatir orang tua akan kecewa, padahal mereka lebih kuat dari yang kita kira. Sesekali ajak suami bertemu ayah dan ibu tanpa harus ada topik tentang masalah rumah tangga. Biarkan waktu dan kehangatan keluarga melembutkan hatinya. Keempat, jaga harga diri suami di hadapan mertua. Meskipun dia cuek, jangan tunjukkan bahwa kamu lebih berjasa atau lebih sibuk. Karena ketika suami merasa direndahkan, bukan empati yang tumbuh, tapi jarak yang makin jauh. Kelima, perbaiki komunikasi, bukan hanya isi omongan, tapi caranya. Seringkali bukan karena suami tak mau dengar, tapi karena cara kita menyampaikan membuat dia merasa dihakimi. Gunakan waktu yang tenang, tatap matanya, dan katakan, "Aku tidak butuh kamu jadi sempurna. Aku hanya ingin merasa bahwa aku tidak sendiri." Sahabatku, rumah tangga bukan tentang siapa paling kuat atau paling benar, tapi siapa yang paling mau bertahan, belajar, dan saling jaga. Jika kamu hari ini sedang menghadapi suami yang cuek dan tetap berusaha menjaga perasaan orang tuamu, maka kamu sedang menjalani perjuangan sunyi yang sangat mulia. Teruslah berdoa, karena Allah tidak akan menutup mata dari air mata istri yang setia. Tidak semua perubahan terjadi hari ini, tapi setiap upaya hari ini akan membentuk masa depan yang lebih bijaksana. Jika kamu merasa narasi ini menenangkan dan mewakili suara hatimu, silahkan klik tombol subscribe dan bantu sebarkan ke sahabat-sahabat yang mungkin sedang berjuang sendiri. Sampai jumpa di ruang motivasi berikutnya. Tetap semangat, tetap lembut, karena kamu adalah cahaya kecil yang sedang berusaha menerangi rumah yang mulai redup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.